Baik, di video yang keempat ini Bapak akan menerangkan tentang makna kosakata dan isi kandungan dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Yang pertama, makna kosakata. Di sini ada kata ulil albab. Nah, ulil albab ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ulu yang artinya memiliki dan albab yang merupakan bentuk jamak dari kata lub yang artinya intisari atau saripati dari sesuatu. Nah, kalau kita makan roti, roti itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama kulitnya, lalu rotinya, dan ada rasa di mana rasa itu merupakan inti daripada rasa roti tersebut. Ya, ada nanas, coklat, dan juga stroberi. Nah, di dalam diri seseorang itu juga ada inti sari atau saripatinya. Apa tuh inti dari seseorang atau seorang manusia? Intinya adalah akal dan juga pikirannya. Makanya di ayat tersebut, kata ulil albab diartikan sebagai seseorang yang memiliki atau orang-orang yang berpikir. Maka ulil albab secara harfiah bisa diartikan orang-orang yang mempunyai saripati istimewa di dalam dirinya. Maksudnya saripati tersebut adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan, yaitu akal yang murni. Selanjutnya ada asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran atau kisah-kisah yang melatar belakangi suatu ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Mereka juga mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana halnya dengan Isa? Dijawab, Isa menyembuhkan mata orang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka juga mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Sofa itu jadi emas untuk kami. Nabi Muhammad SAW berdoa dan turunlah ayat ini, yaitu Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Selanjutnya adalah isi dan kandungan dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebar adalah adanya alam semesta ini. Penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, serta berbagai macam kejadian dan fenomena-fenomena alam itu merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tampakkan kepada kita untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah keteraturan pergantian siang dan malam bukan pergantian biasa saja tanpa adanya tujuan dan faedah. Jadi berbagai kejadian yang ada di alam semesta ini memiliki tujuan dan manfaat. Allah menciptakan pergantian siang dan malam, salah satu tujuannya adalah agar malam kita bisa pergunakan untuk beristirahat dan siang kita juga bisa manfaatkan untuk mengikuti atau melaksanakan berbagai macam aktivitas. Apa yang terjadi kalau sekiranya dalam satu hari itu selalu siang semua atau dalam satu hari selalu malam? Apa yang terjadi dengan tubuh kita kalau seandainya selama seharian penuh kita beraktivitas, dan apa yang terjadi dalam tubuh kita apabila dalam keseharian kita hanya kita bergunakan untuk beristirahat?
Jadi semua itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu memiliki tujuan dan juga manfaat untuk diri kita. Yang ketiga, semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di alam semesta ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan nurani yang disebut dengan ulil albab. Lalu siapakah ulil albab itu? Ulil albab itu adalah hamba Allah yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah dalam keadaan apapun. Di dalam ayat, kemarin kita telah bahas, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam keadaan apapun, dimanapun ia berada, seseorang juga harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ulil albab. Apakah ulil albab itu hanya orang-orang yang mengingat Allah? Diteruskan di ayatnya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yaitu mereka memikirkan penciptaan langit dan juga bumi. Jadi ulil albab itu juga mereka orang-orang yang memiliki pemikiran yang kritis, objektif, dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul. Jadi tidak hanya pintar secara kecerdasan intelektual, tetapi juga pintar dalam kecerdasan spiritual. Nah, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki manfaat dan tidak ada satu jenis makhluk pun yang diciptakan tanpa makna sia-sia. Jadi semua yang Allah ciptakan ini memiliki manfaat. Allah menciptakan binatang-binatang yang menurut kita tidak memiliki manfaat, tapi pada hakikatnya semua yang Allah ciptakan itu berfaedah dan memiliki manfaat apabila kita bisa berpikir secara kritis dan juga objektif. Nah, segala pemikiran yang kita lakukan, yang dilakukan oleh ulil albab, itu menimbulkan kesadaran ya bahwa semua ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan menimbulkan ajakan terhadap diri kita sendiri dan pihak lain yang ujungnya, yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.